Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi konsep dasar biling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi konsep dasar komunikasi secara umum. Dengan anggota saya sendiri Agil Wafi Azizi. Saya Ahmad Dewa Abadi. Saya Alfia Indrisa Fitri. Saya Ridho Ardila. Saya Amelia Sutantri. Saya Anissa Hidayat. Saya Anita Saputri. Saya Antika Tisnasari. Saya Ramadan Putra Gibran. Saya Atika Wulandari. Saya Cantika Farah Hasafa. Konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Komunikasi satu arah ialah pesan yang disampaikan sang asal kepada sasaran, dan sasaran tidak bisa atau tidak mempunyai kesempatan buat menyampaikan umpan pulang atau bertanya. Jadi, komunikasi searah hanya menyampaikan pesan atau isu pada orang lain dan orang hanya mampu mendengar atau membaca. Dua, komunikasi adalah interaksi sosial yang bertujuan komunikator dan komunikatan yang terlibat dalam proses komunikasi karena ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai bersama. Apalagi dalam lingkup kehidupan nasional, tujuan kehidupan menjadi lebih kompleks dari standar mencapai konsensus mutual understanding. Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kompetitif pengiriman dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektif komunikasi yang terjadi. Model transaksional diasumsikan bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan, kita berurusan baik dengan elemen verbal dan non-verbal. Proses komunikasi adalah proses mengenai bagaimana pesan dari komunikan dapat diterima oleh komunikator. Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat penciptaan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh dikomunikan sehingga komunikan mampu memberikan responnya. Source atau pengiriman atau coder atau sender. Komponen komunikasi adalah unsur-unsur terjadinya komunikasi. Laswell mengatakan bahwa komunikasi adalah tentang WHO, size, what in, what channel, to whom, with, what effect. Artinya siapa membicarakannya tentang apa, kepada siapa, dengan saluran apa, dan bagaimana dampaknya. Dalam proses komunikasi, komponen komunikator ini memiliki peranan penting untuk menunjang terjadinya proses komunikasi. Apabila pengiriman pesan atau komunikator ini tidak ada, maka tidak akan terjadi proses komunikasi tersebut. Message. Komponen ini dalam komunikasi ialah pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada penerima pesan. Pesan yang dikirimkan oleh komunikator dapat berupa pesan yang sifatnya verbal atau pesan yang sifatnya non-verbal. Agar pesan mampu sampai ke penerima dengan efektif, maka komunikator harus memahami sifat maupun profil kebutuhan dari khalayak sasaran, harapan hingga kemungkinan respon yang akan diberikan oleh penerima pesan pada pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Channel atau media. Komponen dalam komunikasi selanjutnya adalah media atau saluran komunikasi. Media dimanfaatkan oleh komunikator agar membantu proses pengiriman pesan kepada khalayak atau penerima pesan.
Jenis pesan yang dimiliki dapat membantu komunikator untuk dapat menentukan media maupun saluran komunikasi apa yang tepat untuk digunakan, termasuk dalam pemilihan kata-kata, baik yang diucapkan, ditulis, dicetak, simbol, nonverbal, media elektronik, dan lain sebagainya. Receiver atau penerima atau decoder atau audiens adalah proses komunikasi tidak akan berjalan dengan baik dan sukses apabila tidak ada penerima pesan dalam prosesnya. Sama halnya dengan komponen komunikator, maka proses komunikasi tidak akan berjalan apabila tidak ada penerima pesan. Penerima pesan memiliki peran yaitu untuk menerima sebuah pesan, menafsirkan sebuah pesan, serta memberikan makna pada pesan yang ia terima dari komunikator. Proses komunikasi hanya akan berhasil apabila penerima pesan atau komunikate menerima pesan sesuai dengan apa yang akan disampaikan atau dimaksudkan oleh komunikator. Apabila dalam prosesnya komunikator gagal memahami, maka proses komunikasi tersebut tidak berjalan dengan sukses, sehingga dibutuhkan solusi tambahan untuk memperbaiki proses komunikasi. Contohnya, komunikator harus memberikan klarifikasi atau pesan tambahan. Efek pengaruh. Efek atau Efek atau pengaruh. konsekuensi komunikasi ialah pengaruh atau dampak yang dapat ditimbulkan dalam proses komunikasi tersebut. Efek dapat berupa sikap maupun tingkah laku dari penerima pesan. Efek dapat menjadi tolak ukur apakah komunikasi berjalan dengan sukses atau tidak. Komunikasi dapat dinilai sukses apabila penerima pesan memberikan efek atau sikap serta tingkah laku yang diharapkan oleh komunikator. Apabila komunikat tidak memberikan efek yang diharapkan oleh komunikator, maka bisa dikatakan bahwa proses komunikasi tidak berjalan dengan baik. Lingkungan komunikasi. Lingkungan juga memegang peranan dalam mempengaruhi proses berkomunikasi. Setidaknya terdapat 3 dimensi lingkungan komunikasi, yaitu fisik, sosial, psikologis, dan temporal. Berikut penjelasan dan contohnya. 1. Dimensi fisik adalah faktor di sekitar kita yang bisa diindera. Lingkungan fisik ini mempunyai pengaruh tertentu atas efektivitas pesan. Contohnya, sekelompok anggota volunteer suatu organisasi melakukan tanam ilmu kepada siswa-siswi di salah satu sekolah dasar di dalam satu ruangan yang di sebelahnya sedang dibangun. Pesan yang disampaikan kepada siswa-siswi tentu saja tidak optimal karena bisingnya bangunan. Begitu pula dengan para volunteer, tentu dalam penyampaian pesan merasa terganggu. Berbeda dengan pesan disampaikan di tempat yang jauh dari kebisingan tentu akan sangat efektif. 2. Dimensi sosial psikologis mencakup hubungan status di antara mereka, peran dan permainan yang dijalankan orang, serta aturan budaya di mana mereka berkomunikasi. Contohnya ketika di dalam kampus, Ardi yang merupakan mahasiswa di salah satu universitas di mana ayahnya mengajar bersikap layaknya dosen dan mahasiswa, baik itu dari panggilan, gerak badan, ataupun intonasi bicara. Tentu saja itu berbeda ketika keduanya di rumah, di mana hubungan yang dijalankan atas status anak dan ayah. 3. Dimensi waktu yang perlu diingat adalah apa dampak dari pesan pada saat dikomunikasikan, serta bagaimana suatu pesan disesuaikan dengan rangkaian temporal peristiwa komunikasi. Kemudian ada tujuan. Tujuan komunikasi yang pertama adalah untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, dan terhindar dari tekanan dan ketegangan. Demikian kelompok dari kami. Sekian, terima kasih.